Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube Ki Purba Asmoro Batang. Untuk pertemuan kali ini akan saya bahas keris sengklat seperti janji saya yang kemarin di video sebelumnya, yaitu di video keris sabuk inten. Kali ini akan saya terangkan mengenai keris sengklat. Dari fisik luar warongkonya ini termasuk gayaman Solo. Handle ini termasuk kayu Timoho, dan juga warongkonya ini Timoho, terbungkus pendok perak ini. Karena isinya bagus, berusaha dari luarnya juga bagus. Untuk dalamnya aku buka dulu ya. Assalamualaikum. Ini keris sengklat, jumlah luk 13. Jumlah luk 13 ini dengan ciri-ciri sikutan serasi, tampan, sogokan ada dua, ada pecetan, jenggot, tikel alis, greneng dan ripanda, serta ada serawean. Ini untuk membahas cirinya dulu, belum masuk ke pamor. Untuk era pusaka yang aku pegang ini termasuk tangguh Kerajaan Mataram Sultan Agung. Empunya Empu Supo, yaitu murid dari murid Kanjeng Sunan Kalijogo. Untuk ciri Sultan Agung sendiri ini sikutan serasi, tampan, besi kelihatan mentah, dan pamor ini besi kelihatan mentah. Pamor bior putih menyala. Untuk empunya sendiri ini Empu Supo. Ini dulu Empu Supo sendiri ini murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Di mana keris ini dulu dibuat pada era Demak Bintoro ini. Di mana keris sengklat itu sebenarnya awalnya itu ada 3. Yang satu itu di Demak Bintoro, dan yang 2 suruhan Kanjeng Sunan Kalijogo untuk dikasihkan di Kerajaan Cirebon dan juga di Kerajaan Kesultanan Banten. Ini untuk ketiga jenis pusaka sengklat yang ori yang dulu itu, ketiganya itu sangat serasi, bahkan sangat mirip. Tidak semua orang bisa membedakan, karena banget miripnya lah. Untuk yang di Demak, untuk yang di Cirebon, dan untuk yang di Banten sendiri ini, kalau bukan ahlinya orang sekarang maksudnya ya, bahkan orang dulu itu selain Empu Supo dan Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri itu susah itu untuk membedakan mana yang pegangan Demak, mana yang pegangan Cirebon, dan mana sengklat yang dikirim ke Kesultanan Banten. Itu kalau dikumpulkan jadi satu ini tidak bisa membedakan, kecuali untuk orang-orang yang mempunyai tatanan kebatinan yang sangat tinggi, ataupun empunya itu sendiri.
Kalau untuk empunya ya jelas paham. Apalagi Kanjeng Sunan sendiri, karena empunya sendiri itu Empu Sopo itu murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan untuk kegunaannya sendiri, sengklat. Oh, belum ini ya. Ini aku terangkan untuk pamor ini. Ini pamornya yang aku pegang ini ya. Kalau jenis pamor sih banyak. Khususnya yang aku pegang ini pamornya ini juga jaringan kebak ini full. Tapi di sini ini Dwiwarno, pamornya Dwiwarno. Ini ada Dwiwarno, sebentar. Ini ada udan emas tiban. Bukan udan emas yang sengaja dibuat, ini udan emas tiban. Nih, coba diperjelas. Lebih dekat. Ini ada titik-titik ini. Ini hujan emas yang tidak sengaja dibuat oleh empu, artinya dengan sendirinya ada dalam pembuatan. Tujuan empu pertama mungkin ini membuatnya untuk pamor pedaringan kebak ini sendiri. Dan simbol pedaringan kebak dan udan emas ini lebih menonjol ke kekayaan dan kerezekian. Siapa yang memegang, siapa yang ngopeni, siapa yang merawat, fa insyaallah akan selalu dinaungi rezeki yang banyak, yang barokah. Tapi untuk kegunaan keris sengklat sendiri sebenarnya ini itu untuk sebagai pegangan sifat kandel. Apalagi seperti zaman dahulu, di zaman kerajaan Demak itu sendiri, itu zamannya perang ya intinya ya, zaman waktu itu. Ini jadi untuk pegangan sifat kandel. Juga untuk kewibawaan, di mana seorang raja waktu itu harus mempunyai pusaka ini, dan ini turun temurun dikasihkan ke generasi selanjutnya, artinya ke putra mahkota, sampai putra mahkota jadi raja, nantinya turun lagi ke putra mahkota lagi, dan disimpan selamanya di dalam kerajaan. Untuk ciri Sultan Agung ini sendiri bentuknya lugas, elok dipandang, enak. Tantingannya sangat ringan. Ini membuktikan besi ini sangat sepuh. Tantingannya sangat ringan. Ini coba bolak-baliknya. Berarti sekitar sampai saat ini umurnya sudah mencapai 600 sampai 700 tahun. Berarti sepuh untuk ukuran kita sekarang. Kita saja satu orang paling umurnya kan 60 tahun. Ini sampai 600 sampai 700 tahun. Pamornya bagus, udan emas. Jadi diharapkan bagi pemelihara, bagi perawatnya, bagi empunya, ini selalu dinaungi rezeki bagaikan hujan. Apalagi rezekinya kok hujan, kok emas. Bagaimana kita bisa membayangkannya? Emas itu. Dulu ini di Jawa ini, keris dapur sengklat ini identiknya itu sebagai simbol semangat gerakan muda untuk dihadirkan sebagai sifat kandel, keberanian, dan apa ya, siapa yang ngopeni ini bahasa Indonesianya apa ya, merawat. Siapa yang merawat, dan yang merawat itu didolimi orang, didatangkan sengkolo lah, intinya seperti kok santai, teluh, tenung, intinya dari sisi kendoliman lah, dikirimi sengkolo lah, sengkelat. Ini sengkolonya mencelat, ini kembali lagi ke pengirimnya. Jadi untuk zaman sekarang ini bagus dimiliki oleh orang-orang yang sudah dewasa, intinya untuk jenis
pusaka yang lock ini bagusnya dimiliki oleh orang-orang yang sudah dewasa, apalagi mempunyai posisi dalam ya pemimpin ataupun dalam perusahaan ataupun negara. Ini bagus, ini mempunyai pusaka sengkelat ini, seperti lurah, bupati, camat. Ini bagus. Dan ini seperti yang dalam video sebelumnya aku jelaskan, ini dalam keraton ini biasanya 3 kesatuan ini sengklat, sabukinten, nogososro. Untuk nogososro akan aku jelaskan di episode selanjutnya. Saya kira untuk penjelasan keris sengklat ini sudah cukup. Untuk yang mau tanya, untuk yang mau ditanyakan, untuk pemirsa channel Ki Purbo Asmoro Batang, bila mau bertanya tentang pusaka, tentang pamor, ataupun tentang tuah, silakan dipertanyakan di kolom komentar di bawah nanti. Selebihnya ataupun kekurangan saya mohon maaf. Cukup sekian untuk pembahasan keris sengklat. Aku masukkan dulu kembali ke warongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.